Hanya saja ini juga kalau itu berupa hadiah misalnya, Rasul mengatakan idza aqrada fala ya'khudhu hadiah. Jika memberikan qardun maka jangan ngambil hadiah. Di situ Rasul tidak mengatakan jangan ngambil hadiah kalau disyaratkan, tidak. Tapi jangan ngambil hadiah mau disyaratkan ataupun tidak, itu maknanya. Jadi ngambil hadiah, jangan ngambil hadiah. Kemudian dalam riwayat Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, itu disebutkan bahwa Rasul pernah bersabda, idza aqrada ahadukum qardon, jika salah seorang kalian itu meminjamkan atau memberikan qardun, fa ahdalahu, lalu pihak yang diberi qardun tadi memberinya hadiah, au yahamalahu ala dzabah, atau memberinya tumpangan, maka kata Rasul, fala yarkabha, jangan dia naiki tumpangan itu, wala yakbalhu, dan jangan terima hadiah itu, illa majaro bainahu wa bainahu qabla dzalika, kecuali ya yang sudah biasa terjadi di antara mereka sebelum adanya qardun tadi. Ya tinggal kita tanya, apakah sebelum kita naruh uang elektronik itu misalnya sudah biasa penerbitnya memberikan hadiah atau tidak? Kalau tidak ya berarti dia muncul karena tadi adanya qardun tadi. Nah, kalau kemudian orang beralasan dengan selama itu tidak disyaratkan, tidak mengapa, karena di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Jabir pernah berkata Rasulullah SAW berhutang, ya dalam tanda kutip berhutang, lalu kemudian dikatakan, Jabir mengatakan dalam riwayat itu, fa'atani Rasulullah SAW fil masjidi faqadhani wazadani, lalu aku datangi Rasul di masjid dan Rasul kemudian membayarku dan memberi tambahan, memberikan lebih. Nah, ada sebagian orang yang kemudian menggunakan hadis ini, riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu, untuk mengatakan kalau tidak disyaratkan tidak masalah. Ya, kalau disyaratkan tidak masalah. Hanya saja kalau kita dalami lebih jauh riwayat tadi, di dalam riwayat selanjutnya menurut riwayat Imam Muslim itu dijelaskan riwayat yang lebih panjang, fakta yang menjelaskan fakta dari transaksi itu, fakta dari muamalah antara Jabir dengan Rasulullah SAW itu. Jadi Jabir menceritakan dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di tengah jalan Rasulullah SAW terpikat atau tertarik dengan unta milik Jabir karena gesitnya. Maka Rasul kemudian bersabda kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bi'nihi, jual kepadaku untamu. Jabir kemudian mengatakan, huwalaka ya Rasulullah, ini untuk Anda ya Rasul, menjadi milik Anda. Tapi Rasul kemudian menjawab, la bi'nihi, tidak, jual kepadaku. Jabir mengatakan lagi, huwalaka ya Rasul, enggak, ini saya berikan pada Anda, ini untuk Anda. Rasul pun tetap mengatakan, la bi'nihi, tidak, jual kepadaku. Gitu. Nah, setelah itu kemudian Jabir mengatakan, kalau begitu saya punya hutang kepada seseorang 1 uqiyah. Maka ya sudah, itu menjadi milik Anda dengan 1 uqiyah. Nah, Rasul akan membayarnya setibanya di Madinah. Transaksi jual beli unta tadi terjadi di perjalanan antara Mekah dan Madinah, yang tentu itu membutuhkan waktu sekian hari untuk sampai ke Madinah. Nah, perjalanan paling cepat dari Mekah ke Madinah zaman itu kan 7 hari. Ya, 7 hari. Kalau santai dan mengambil jalan yang memutar itu kan, kalau jalan yang lurus straight itu 7 hari. Tapi kalau jalannya memutar itu bisa lebih dari itu. Kalau jalannya menggunakan jalan seperti yang ditempuh oleh Rasul hijrah 1 bulan. Nah, kalau Madinah itu kan sebelah utaranya Mekah. Rasul waktu hijrah itu kan nggak langsung ke utara, tapi ke selatan kan. Ya, ke selatan dulu, baru kemudian belok ke barat, menyusuri pantai, baru ke utara lagi lewat pantai. Gitu. Kalau langsung, nah itu tidak melewati pantai, itu 7 hari. Tapi karena Rasul memutar seperti itu, akhirnya 1 bulan baru sampai di Madinah. Jadi fakta transaksi antara Jabir dengan Rasulullah SAW itu adalah jual beli kredit. Ya, jual beli kredit. Apa yang diperjualbelikan? Unta. Kapan membayarnya? Setibanya di Madinah. Nah, disitulah kemudian begitu tiba di Madinah, Rasul sudah ada di Masjid Nabawi, maka Jabir kemudian mendatangi Rasul di Masjid Nabawi. Nah, saat itu kemudian Rasul membayar harga unta itu disertai tambahan.
Ya, disertai tambahan. Nah, kalau dalam hal ini kita clear. Hal itu adalah boleh. Karena Rasul sebagai pembeli, beliau boleh membayar lebih dari harga yang disepakati. Baik itu dalam jual beli kredit ataupun jual beli kontan. Kita misalnya beli air kemasan gelas di pinggir jalan misalnya. Harganya berapa? 500 misalnya. Kita kasih uang 1.000. Tidak masalah. Walaupun harganya 500 kita bayar 1.000 tidak masalah. Gitu. Kalau misalnya beli barang harga 10 juta lalu bayarnya 11 juta, ya tidak masalah. Gitu. Ya, karena bukan pinjam meminjam. Gitu. Jadi itu sebenarnya fakta transaksi antara Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dengan Rasulullah SAW.